Santri nih. Ini santri teman-teman. Ini santri ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini keluar dari mulut-mulut santri, yang dimana mereka katanya mempelajari ilmu warisan Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku, saya ulang, mereka mengaku di dalam pondok pesantren mengikuti ajaran Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi outputnya apa? Mengucapkan kalimat-kalimat kotor, nasihat di dalam agama kita, teman-teman. Barang siapa menghina Tuhan, perhatikan, menghina Tuhan di luar Islam, menghina sesembahan di luar Islam, itu saja dilarang. Karena khawatir apa? Kita akan dihina balik, Tuhan kita akan dihina balik. Ini menghina saja tidak diperkenankan kepada agama lain. Ini kepada Trans 7, yang dimana Trans 7 bukan menghina kiai, tapi mengkritik ajaran feodalisme. Apa respon mereka? Mengucapkan kalimat-kalimat sampah seperti ini. Ini santri katanya, yang dimana akhlak di dalam tubuh mereka diajarkan bersanad ajarannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ia bersanad? Apakah ia bersanad? Kalau bersanad kepada Bahar Smith dan Habib Rizik mungkin iya. Kalau ada orang kan wahabi bangsat nih. Karena Bahar Smith dikit-dikit itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Iya itu. Habib Rizik juga seperti itu. Sungguh memalukan, teman-teman. Sungguh memalukan. Yang dimana ketika kita melihat dan menjumpai orang-orang seperti ini, coba kita lihat beberapa video. Saya ada beberapa video yang dimana mereka ini ketika melihat kiai mau jalan bersimpuh, teman-teman. Nih, tuh, perhatikan. Nunduk semua. Gak mau kalau saya, teman-teman. Ngapain harus nunduk-nunduk seperti ini? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Yang ada apa? Kita komparasi. Yang dimana ini, saya tayangkan ini dulu. Yang dimana memberikan makanan, yang diberikan makan harus duduk, harus jalan duduk, dilempar-lempar makanan. Belanda, sama Belanda, teman-teman. Dicontoh sama orang-orang sekarang. Dicontoh. Katanya itu adab dan akhlak. Coba kita lihat sejarahnya. Kita tengok sejarahnya. Kalau dulu murid berjalan jongkok di depan guru dianggap sopan. Bagaimana kalau itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau membenarkannya atau justru melarangnya? Dalam sejarah, pada masa kolonial tahun 1912, murid memang diajarkan berjalan sambil berjongkok di hadapan guru sebagai bentuk hormat. Tapi Islam datang bukan hanya mengajarkan adab, tapi juga menjaga tauhid dan martabat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bentuk penghormatan yang menyerupai ibadah, seperti tunduk, rukuk, atau berjongkok kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berdiri sebagaimana orang-orang asing berdiri untuk mengagungkan sebagian mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5230. Dan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1159. Itu artinya penghormatan berlebihan yang menyerupai ibadah termasuk berjongkok di hadapan guru itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam mengajarkan adab tapi tanpa merendahkan diri kecuali di hadapan Allah. Menghormati guru bukan dengan lutut yang menekuk, tapi dengan hati yang tunduk kepada ilmu dan kebenaran. Karena guru bukan untuk disembah, tapi untuk membimbing menuju Allah. Adab yang benar adalah yang sesuai sunnah dan sebaik-baik murid, bukan yang paling tunduk di hadapan guru, tapi yang paling taat kepada Allah. Dan semakin banyak yang membenarkan ajaran-ajaran begini, teman-teman. Mereka tunduk, merukuk-rukuk, ngesot-ngesot, rangka-rangka kepada kiai, tapi akhlak mereka menganjing-anjingkan. Perkataan-perkataan kasar sudah biasa keluar dari mereka, bahkan menghalalkan darah pun mereka gak segan-segan, teman-teman. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama dan Nahdlatul Ulama. Halal darah kalian apabila kalian mengkritik ulama kami. Hebat mereka, teman-teman. Superior mereka pokoknya. Apa ya? Ketika mereka diajarkan adabnya, dipakai pol-polan kepada
guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka, sesepuh-sesepuh pondok pesantren mereka. Tetapi kepada orang di sekitar, mereka tidak seperti ini. Dan outputnya apa? Banyak oknum-oknumnya ketika melakukan majelis-majelis sholawat keluar joget. Laki-laki perempuan joget bareng-bareng, dansa-dansa. Keluar pacar-pacaran. Oh, itu kan oknum Mas Iri. Iya oknum, tapi itu banyak sekali. Apalagi yang ada di antara mereka, tawur. Ada teman-teman. Ketika mereka majelisan, mulut, musik, bersolawat, outputnya apa? Banyak yang bentrok. Ada yang bentrok. Bukan cuma 1-2 kejadiannya, banyak. Belum lagi yang simbol-simbol tangan. Belum lagi yang joget-joget, belum lagi yang ikhtilat, belum lagi yang teriak-teriak goblok dari atas panggung kepada bakul es teh, belum lagi mereka yang teriak-teriak mesum di atas panggung ceramah, belum lagi mereka yang mengajarkan doktrin takhayul, bid'ah dan khurafat dan lain sebagainya. Berbagai macam keanehan, kenyelewengan, penyimpangan banyak disampaikan oleh oknum-oknum ustadz, oknum kiai, oknum gus, bahkan nyanyi-nyanyi teman-teman. Gak berhenti sampai di nyanyi-nyanyi. Laki-laki berpakaian perempuan, pakai daster-daster, disambut dengan bacaan sholawat. Menjadi pembicara dan tidak berhenti sampai di situ. Seorang laki-laki transgender dianggap nyai dan memimpin doa tahlilan. Apa namanya ini kalau bukan penyesatan, penyimpangan, dan kerusakan? Ketika dikritik, gak boleh kita kritik NU karena NU ini sudah sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ilmunya bersanad, terus saja bicara sanad-sanad. Sedangkan umat semakin melihat banyaknya kebobrokan di oknum-oknum ponpes dan oknum-oknum pengasuhnya. Tak berhenti sampai kebobrokan. Tindakan asusila membludak banyak. Apakah ini patut didiamkan? Ya tidak, perlu untuk kita edukasikan. Sekalipun mereka mau teriak sakit hati, mau tersinggung dan lain sebagainya. Artinya apa kalau tersinggung teman-teman? Ya kalian tahu sendiri, kalian bisa jawab sendiri. Ya sudahlah, capek.